Selamat malam, Mas. Malam. Mau cari siapa? Bintang ada? Maaf, Mas. Non Bintangnya pergi sama keluarganya. Mama tidak suka lihat sikap kamu seperti itu. Apa-apaan sih kamu menyendiri di tengah pesta? Mama mau kenali kamu sama Hendy sama Tom, kamu nggak mau. Kamu pikir kamu untuk apa diajak? Bintang, Bintang! Sudahlah, biarin aja dulu. Mama juga sih bikin dia kesel sampai nangis-nangis kayak begitu. Kita kan sudah sepakat ingin mendidik Bintang, Pak. Iya, tapi kalau dia bersikeras, itu berarti dia menyembunyikan sesuatu dan Mama juga harus cepat tanggap. Sekarang Mama ngomong sama dia, tanya, siapa temennya yang tadi mau datang? Jangan-jangan itu spesial buat dia. Kalau memang itu spesial, itu suatu kefatalan buat kita, Ma. Satrianya udah tidur, Tante. Iya, Satria sudah tidur. Baru saja. Ya udah, besok saya telepon lagi. Tapi tolong bilangin ke Satria, Tante, kalau saya telepon. Baik, nanti Tante beritahu. Terima kasih, Tante. Selamat malam. Selamat malam. Oh, jadi itu yang namanya Satria, orang yang pernah kamu sebut waktu kamu tidur. Teman apa dia? Teman spesial. Mama yakin itu pasti teman spesial. Karena gara-gara kamu tidak menunggunya, kamu jadi uring-uringan sepanjang pesta. Bintang, Mama tidak keberatan kamu punya teman spesial. Tapi perlu kamu ketahui bahwa teman spesial itu adalah teman yang akhirnya akan menjadi suami kamu. Dan orang yang akan menjadi suami kamu, orang yang harus derajat dengan kita. Mama ingin tahu, apakah teman spesial kamu tak ada seperti itu? Kenapa kamu tidak jawab? Mama tahu dengan diamnya kamu itu bahwa dia tidak seperti itu, kan? Mama tidak akan pernah merestui. Mama ingin kamu menikah dengan orang yang sederajat. Mengerti kamu? Hah? Oke deh, kalau gitu kita duluan ya. Oke, yuk. Dah, hati-hati ya. Tom? Tommy? Kamu kemana sih? Tom? Kamu jangan bercanda deh, Tom. Tom? Aku udah capek nih, Tom, nungguin kamu. Tom? Tommy? Kamu di mana sih?
kamu. Siapa yang mau nakut-nakutin kamu? Dasar kamu tuh orangnya suka iseng. Udah yuk, pulang aja yuk. Ayo. Ibu mengerti, Nak, dengan kekecewaanmu. Tapi seharusnya kamu mau menerima telepon dari dia. Siapa tahu dia mau menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Nggak usah, Bu. Semuanya sudah jelas. Dia ingin mempermainkan saya. Apa kamu yakin? Kalau dia ingin mempermainkan saya, Bu, untuk apa dia mengundang saya? Kalau dia membatalkannya, apa susahnya sih dia telepon saya? Pokoknya, saya tidak mau menerima telepon dari dia. Saya benci dia. Saya benci. Satrianya pergi, katanya sih tadi mau nganterin skenario. Ini Bintang ya, yang semalam telepon. Iya, Tante. Apa kabar, Nak? Baik. Satria kira-kira pulang jam berapa ya, Tante? Wah, kalau itu Tante kurang tahu. Atau kamu mau tunggu? Ayo, kalau mau tunggu, masuk dalam. Biar nanti Tante buatin minum. Enggak usah, Tante. Biar saya pulang aja dulu. Tolong bilang sama Satria, Tante, kalau saya datang ke sini. Dan kalau Satria punya waktu, tolong suruh telepon saya. Saya mau bicara sesuatu sama dia. Baik, baik. Insya Allah nanti Tante sampaikan. Ya. Makasih, Tante. Saya permisi dulu. Ya. Episode 5 yang kamu buat betul-betul luar biasa. Saya sampai terharu membacanya. Tapi tokoh komedinya kamu tambah supaya ada penyegaran. Kamu pernah lihat kan film-film Amerika? Bila di situ ada dramatiknya yang tinggi, selalu diselingi dengan komedi. Saya memang ingin meramu ceritanya seperti itu, Pak. Tapi saya masih ragu karena takut mengganggu konsentrasi penonton, Pak. Oh tidak, Satria. Tidak mungkin. Bahkan mereka akan lebih senang. Ya, tapi jangan sampai membuat kamu terpaksa. Kamu usahakan saja ceritanya mengalir. Itu akan tampak lebih natural. Sebentar ya. Ini pembayaran pertama kamu. Sengaja saya yang langsung memberikannya karena ini adalah honor pertama kamu. Ayo, silakan. Ayo. Silakan. Ayo. Silakan. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Untuk selanjutnya, kamu bisa minta langsung sama Santoso. Karena dia akan mengurus pembayaran kamu. Baik, Pak. Ya. Saya permisi dulu, Pak. Baik. Terima kasih, Pak. Ya, sama. Mari, Pak. Mari, mari. Ada apa, Satria? Kamu datang-datang ini udah teriak-teriak. Ibu lihat, saya bawa apa, Bu? Apa ini? Ini pizza, Bu. Ibu kan belum pernah coba makanan ini. Coba ya, Bu ya. Enak kan, Bu? Enak. Tapi kamu dapat makanan ini dari mana? Ya belilah, Bu. Saya kan baru dapat honor. Alhamdulillah. Ya, Bu. Lihat. Banyak sekali, Satria. Berapa ini? 15 juta, Bu.
untuk 4 episode. Sekarang Ibu pegang. Ibu, pokoknya Ibu nggak usah khawatir lagi. Ibu bisa pergunakan uang ini untuk apa saja. Sisanya bisa Ibu tabung. Terus nanti saya bisa tambahkan tabungan Ibu untuk naik haji. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai, Nak. Ibu juga selalu mendoakan kamu. Mudah-mudahan kamu selamanya bisa mendapatkan uang halal. Tadi Bintang datang. Dia katanya mau ketemu kamu. Satria? 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 Kamu harus telepon. Dia kelihatannya mau menjelaskan sesuatu sama kamu. Bu, tidak ada yang perlu dijelaskan. Sikapnya udah jelas, Bu. Dia ingin mempermainkan saya. Satria. Bu, Ibu nggak usah turut campur urusan saya. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Baik. Baik. Ibu tidak akan mencampuri urusan kamu. Tapi Ibu sekedar hanya ingin mengingatkan kamu bahwa dengan kamu emosi, kamu tidak akan pernah bisa berpikiran jernih. Dan kamu akan menyesal nanti. Karena Ibu yakin Bintang tidak bermaksud untuk mempermainkan kamu. Halo? 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 Satria, saya tahu ini kamu. Saya tahu kamu gak mau bicara sama saya. Tapi kamu gak adil dong. Kamu gak memberikan kesempatan untuk saya menjelaskan apa yang terjadi. Saya minta maaf atas kejadian kemarin. Saya gak tahu bagaimana caranya ngejelasin semua ini. Tapi saya janji, kalau nanti kamu mau ketemu saya akan ngejelasin semua ini. Saya tunggu ya telepon kamu. Saya sayang sama kamu.
Telepon dari siapa, Nak? Salah sambung, Bu. Bintang? Mama hari ini mau ke kantor. Mama ingin kamu bantu Mama sedikit ya. Bantu apa? Ini papamu kan lagi sakit. Tadi pagi kumat lagi sesaknya. Mama sudah suruh sih Papa istirahat. Tapi Papa kan kalau nggak ada Mama kan suka bandel. Papa tuh suka keluyuran tuh ke taman bersihin taman anggreknya. Jadi Mama mau tolong kamu awasi, kalau perlu kamu temani, oke? Nanti kalau Mama cepat selesai meeting, Mama akan cepat-cepat pulang, ya? Terus gula Bintang mah? Ya sekali-sekali bolos dong, nggak apa-apa kan? Oke. Makasih sayang, jangan lupa obat sudah Mama taruh di atas meja, kamu tapi lihat aturan pakainya ya. Sekarang Mama berangkat dulu, oke? Sayang. Halo? Sin. Apa? Lu mau gak masuk lagi? Lu mau bolos lagi kayak kemarin? Ya ampun Bintang, lu tuh ya baru aja pacaran sama Satria udah kayak begini. Gimana lo merit sama dia? Pasti lo jadi orang males. Pokoknya gue gak mau ngabsenin lo. Titik. Sin, dengerin dulu dong. Gue gak masuk kuliah hari ini karena gue mesti nemenin bokap. Bokap gue lagi sakit. Sakit? Sakit apa? Sesaknya kumat? Iya. Makanya, gue kan udah bilang sama lo, kasih bokap lo anak tikus yang baru lahir. Kata nenek gue mujarab lo buat obat sesek, bener? Lu aja sendiri yang ngomong. Gue gak mau ya damprak bokap gue cuma gara-gara ngasih ide gila. Udah ya Sin ya, tolong absenin gue. Tapi kalau Roni gue gak janji ya, dia kan paling hafal tuh muka lo. Gak apa-apa deh, dosen yang lain aja ya. Oke Non, selamat menemani orang sakit. Ntar gue kesana deh, lo mau dibawain apaan? Asinan aja deh. Ya udah, gue bawain asinan condet ya. Dah. Dah. Bintang, jatuh cinta kok kayak begini. Waktunya makan siang. Tumben kamu nganterin makan buat Papa. Kamu gak kuliah? Enggak, Bintang spesial nemenin Papa. Papa makanan dihabisin ya. Papa kayak orang sakit aja. Tiap hari makan di tempat tidur. Papa mau makan di taman ya? Nggak boleh. Mama bilang jangan. Masa lagi sakit-sakit mau main di luar? Sebentar aja. Nanti Papa kembali lagi ke sini. Nggak boleh. Please. Papa duduk dulu. Ini makanannya. Ingat, Papa harus ngurangin garam sama lemak, ya kan? Tambah garam dikit dong. Nggak boleh. Enak nggak?
Enak? Ya, kalau enak mukanya jangan cemberut dong makannya. Senyum. Gitu dong. Bintang, kemarin kelihatannya kamu marah sama Mama. Kenapa sih? Enggak. Enggak ada apa-apa. Benar, nggak ada apa-apa. Papa tahu kan, Bintang nggak suka Mama jodohin Bintang dengan laki-laki lain. Bintang bukan perempuan zaman dulu, Pak. Bintang perempuan yang hidup di zaman 2002. Di mana perempuan sekarang ini berhak menentukan jalan hidupnya. Pak, Bintang nggak mau jalan hidup Bintang ditentukan oleh Mama dan Papa. Bintang bisa mencari jalan hidup sendiri dan mencari pasangan sendiri. Papa ngerti kan? Iya, Papa mengerti. Tapi apa yang dilakukan mamamu itu yang terbaik juga buat kamu. Yang terbaik untuk Bintang adalah membiarkan Bintang mencintai seseorang, Pak. Bukan memaksa Bintang untuk mencintai seseorang. Kamu sedang jatuh cinta ya? Papa lihat dari matamu, kamu sedang mempertahankan cinta itu. Bintang, asal kamu tahu aja. Dulu Papa dan Mama juga tidak saling mencintai. Kami ini pasangan yang dijodohkan oleh orang tua kami. Kami nurut. Karena kami tahu pilihan orang tua itulah yang terbaik buat kami. Akhirnya kami menikah. Kamu tahu apa yang terjadi setelah kami menikah? Kami akhirnya saling mencintai karena kebersamaan dan seringnya kami bertemu. Kami akhirnya saling membutuhkan. Karena kami tahu bahwa cinta itu bukan saja didapat berdasarkan jatuh cinta, tapi didapat oleh saling berbagi, mau mengalah, dan saling memaklumi kekurangan masing-masing. Papa harap kamu juga akan mengalami itu, Bintang. Cobalah untuk mengerti bahwa keinginan orang tua bukan bermaksud menyengsarakan anaknya, tapi ingin membuat bahagia anaknya. Tolong bujukin si Bintang dong buat keluar malam sebentar aja, please. Waduh, kayaknya kalau itu gue nggak bisa deh, Mon. Soalnya Bintang kalau melanggar keinginan nyokapnya bisa nyap-nyap. Mendingan besok aja, Bintang pasti mau. Lo yakin? Oke deh, gue tanya sama orang rumah dulu. Sekarang lo mau kemana? Gue mau ke perpustakaan dulu, terus gue mau ke rumah Bintang. Lo mau ikut? Pengen sih, cuman gue masih ada perlu. Salam aja buat Bintang ya. Ya udah, nanti gue sampein deh. Gue duluan ya. Dah. Gimana, Kak? Bisa? Dianya nggak masuk. Tapi si Sinta sih mau, temennya Bintang. Jadi? Ya, ngatur jadwal lagi. Ya, sayang banget. Padahal kan Kak Sony hari ini nggak sibuk, Kak. Dia bilang dia mau pulang sore hari ini.
kita lihat jadwalnya Kak Sony aja ya. Besok dia bisa apa enggak. Pokoknya acara ini nggak boleh gagal. Karena kalau sampai gagal, Kak Sony bisa nyesel. Soalnya namanya Bintang itu orangnya begini. Yaudah jalan yuk, panas. Ayo. Mati gue. Ngapain dia kesini? Satria. Hai Sinta. Mau cari Bintang ya? Bintangnya nggak masuk. Kenapa? Sakit. Maksud saya. Bintang sakit? Bukan Bintang yang sakit. Papanya Bintang yang sakit. Oh. Kamu telepon dia aja ya. Sebentar, Sin. Saya bukan mau ketemu Bintang. Tapi saya ingin nitipin ini. Tolong berikan ya. Besok juga nggak apa-apa kalau Bintang masuk. Bisa kan? Bisa. Saya usahain deh. Tolong ya. Dan juga tolong sampaikan salam saya. Ya. Makasih. Gila. Nggak nyangka gue bisa ngobrol selama itu sama Satria. Tapi sebenarnya kalau dilihat-lihat Satria oke juga. Tapi nggak boleh jatuh cinta sama orang yang nggak sederajat. Bahaya tahu. Kok lo nggak bener tadi sih? Dari tadi gimana? Dari tadi ada bokap lo juga. Ya mana cepetan. Nih. Mendingan lo tarik nafas dulu deh, kuatin hati. Siapa tahu itu surat pemutusan. Sip. Bintang yang saya sayangi. Terus terang, saya kecewa dengan kamu. Malam itu saya datang ke rumah kamu dan kamu baru saja pergi. Tapi saya tidak adil. Kalau saya masih marah sama kamu. Saya senang sewaktu ibu cerita kamu ke rumah saya untuk mencari saya. Maafkan saya Bintang. Saya terlalu emosi untuk menilai kamu. Kalau kamu hanya mempermainkan saya tahu. Pasti ada sesuatu yang membuat kamu begitu. Saya tidak marah sama kamu, Bintang. Justru saya semakin sayang sama kamu. Cium sayang untuk kamu, Satria. Bin, lo mau nggak nih asinan? Gue udah beliin jauh-jauh juga dicuekin. Lu makan aja sendiri. Gue udah gak butuh asinan. Yang gue butuh Satria. Tahu? Gila. Gue pikir udah sadar. Taunya kumat lagi. Malam, Ma. Malam, Pak. Malam sayang. Malam. Ayo sekarang makan, Nak. Aduh, Ma. Sinta udah kenyang banget. Tadi makan di rumah Bintang. Ma, Sinta kamar dulu ya. Tunggu dulu, Sinta. Ada yang Papa ingin kasih tahu sama kamu. Ada apa, Pak? Duduk dulu. Tadi Papa ketemu dengan keluarga Baskoro. Kamu masih ingat dengan keluarga Baskoro? Itu temennya Papa bisnis dulu. Itu loh Nak, yang dulu tetangga kita. Terus keluarganya kan pindah ke Australia. Kamu ingat? Oh, yang anaknya gendut dan badung itu kan? Iya, Rafli namanya. Kamu sudah ingat? Ingat banget, Mah. Si Rafli itu kan dulu sering banget jailin Sinta. Mah, gimana kabarnya tuh anak? Paling makin gendut aja kan? Ya itulah, Papa juga ingin sekali cepat melihat tampangnya. Besok malam,
mereka kita undang makan malam di sini. Nah, sekalian sayang, Mama sama Papa rencana mau jodohin Rafli sama kamu. Dijodohin? Nggak salah, Mah. Sinta kan udah lama nggak pernah ketemu lagi sama Rafli. Lagian Mama apa-apaan sih? Kayak zaman Siti Nurbaya aja. Nggak mau ah, Sinta nggak mau dijodoh-jodohin. Sinta, ini bukan perjodohan yang langsung mau nikah. Tapi ini hanya jodoh-jodohan supaya kamu bisa belajar mengenal dia. Kami berharap dari dulu supaya kamu dengan Rafli itu bisa berjodoh. Apa kita ini salah? Tapi... Papa harap kamu mau mencoba mengenal Rafli dulu. Kamu kan sudah lama sekali tidak ketemu Rafli. Siapa tahu kamu ketemu Rafli, pikiranmu bisa berubah. Berubah pikiran apa? Untuk orang yang gendut dan jahil kayak Rafli, Sinta nggak mungkin berubah pikiran. Sinta? Oke. Sinta ngalah. Sinta mau dikenalin sama Rafli, tapi Sinta nggak janji mau dijodohin sama dia. Sinta nggak mau punya suami gendut. Kenapa nasib gue jadi sama kayak Bintang gini? Jangan-jangan yang namanya dijodohin itu nular lagi. Idih, kalau gue tahu begitu, gue gak akan deket-deket sama Bintang. Aduh, tapi... Aduh. Sebenarnya perjodohan itu oke juga. Rafli kan anak orang kaya. Minimal gue gak bakal sengsara. Tapi, aduh, kenapa sih dia mesti gendut? Hah? Coba baca isi surat ini. Keterlaluan si Bintang itu. Pantes dia nggak mau diajak ke pesta waktu malam itu. Rupanya betul-betul dia sudah janji sama pacarnya. Dia udah pernah ke rumahnya lagi, Pak. Kayak perempuan murahan aja. Pokoknya mulai besok dia harus pakai supir 24 jam. Biar dia nggak bisa pergi ke rumah pacarnya itu. Terus bagaimana dong, Pak? Apa yang harus kita lakukan? Mama tuh nggak nyangka Bintang tuh punya pacar. Mama kira dia main-main. Biarkan saja dulu. Siapa tahu pacarnya sesuai sama keinginan Mama. Nggak mungkin. Dari gaya bahasanya ini nggak mungkin. Dia tidak mungkin selevel sama kita. Mama akan marahin dia. Sudahlah, Ma. Sudah malam. Mama mau Bintang marah. Dan akhirnya menyalahkan kita karena kita berani membuka suratnya. Lebih baik Mama letakkan kembali surat itu. Bikin kesan, kita tidak pernah membacanya. Kita kan selalu mengajari anak kita supaya menghormati barang orang lain.
Kenapa kita malah melanggarnya? Tapi, Pak... Kalau Mama keras terus, Bintang akan semakin melawan Mama. Lebih baik Mama diamkan dulu. Kalau suasananya sudah enak, baru Mama tegur. Benar nggak dia pacaran sama orang yang Mama tidak inginkan? Kayak gitu tadi nggak mau makan lagi, biasanya 2 porsi. Kenapa sih? Hari ini tiba-tiba lo jadi pendiam banget. Kenapa, cerita dong? Mau dijodohin sama bokap gue. Hah? Jodohin? Dijodohin sama siapa? Kok nasibnya jadi kayak gue sih? Makanya lu tuh jangan kebanyakan ngeledekin gue. Tuh, akhirnya gini nih, ngalamin juga kan? Sama siapa? Pengedar narkoba juga? Bukan. Terus? Itu yang bikin gue bete. Anaknya sih gue kenal, temen gue waktu gue masih kecil. Tapi tampangnya gue gak selera, gendut. Udah gitu jahil lagi. Masa seumur hidup gue mau nyerahin diri sama orang gendut dan jahil kayak gitu sih? Tapi kaya kan? Cuman itu nilai plusnya. Tapi apa gue tahan makan hartanya, sementara lihat tampangnya aja gue gak selera. Gue kan pengennya punya cowok yang ganteng, kaya, simpati, romantis, pintar, sayang sama gue. Sampai nenek-nenek juga lu gak akan dapet cowok kayak gitu. Itu tuh cuma cerita doang, Non. Ada lagi kalau kita mau nyari. Iya, tapi dianya mana mau sama lu. Dia juga pasti nyari yang cantik lagi sih, yang kayak Barbie. Udah deh, lo jangan ngimpi. Terima aja kenyataan. Dan itu berarti Tuhan juga udah dengerin doa lo. Lo kan selama ini ngarepin cowok yang kaya. Nah itu dia, bokap lo yang ngasih petunjuk. Sekarang lo hadepin aja. Siapa tahu dia juga sayang sama lo. Gak bisa, pokoknya gue belum tentu mau nerima. Bin, Mon, ntar malam pada dateng dong ke rumah gue ya. Kita lihat, kalau itu cowok masih jahil, kita kerjain. Oke? Ya, please. Oke. Ya udah, gue tunggu kabar dari lo ntar malam ya. Gue duluan ya. Dah. Sin, kemarin waktu Satria nganterin surat dari gue, itu jam berapa? Ya jam segini. Pokoknya pas gue pulang, dia udah di depan. Kenapa sih emangnya? Lo pulang aja deh duluan. Gue menunggu Satria. Siapa tahu dia mau datang lagi untuk nemuin gue. Bener nih. Ya udah, jangan lama-lama ya. Tapi nanti malam datang kan? Iya, boleh lama sih. Ya udah. Dah.
Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kamu yang merayakan. Selalu update konten terbaru dari kami ya, dengan subscribe channel MVP Hits.